Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, guys. Selamat datang lagi di Rafasya Otomotif. Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal tren mobil listrik di Indonesia. Worth it nggak sih punya mobil listrik? Kita bakal bahas kenapa kamu mungkin harus pertimbangin beli mobil listrik, plus minusnya juga, biar kamu nggak salah pilih. So, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari alasannya dulu ya. Jadi kenapa sih harus beli mobil listrik? Ini beberapa alasannya yang bisa bikin kamu mikir, wah, ternyata mobil listrik oke juga. Pertama, ramah lingkungan. Pasti karena mobil listrik tidak nyumbang polusi kayak mobil bensin. Buat kita yang tinggal di kota besar, ini bisa bikin udara jadi lebih bersih. Dan siapa sih yang nggak suka udara bersih? Pasti semua orang ingin menghirup udara bersih kan? Kedua, lebih hemat di jangka panjang. Terus, soal biaya, ini penting banget. Bensin yang harganya naik turun udah jadi keluhan semua orang. Nah, ngecharge mobil listrik itu lebih murah, terutama kalau bisa ngecharge di rumah, jauh lebih hemat guys. Buat kamu yang mungkin penasaran, menurut beberapa studi, biaya operasional mobil listrik itu bisa hemat hingga 50% dibandingkan mobil konvensional dalam jangka waktu beberapa tahun, tergantung seberapa sering kamu berkendara. Ketiga, dukungan dari pemerintah, ini juga salah satu poin plus. Pemerintah sekarang kasih insentif buat pemilik mobil listrik, mulai dari pajak yang lebih murah sampai wacana subsidi. Jadi bisa makin ringan, ya kan? Keempat, mobil listrik itu senyap banget guys. Nggak ada suara mesin berisik, nggak ada suara knalpot, jadi kamu bisa berkendara dengan lebih tenang. Plus, akselerasinya halus banget, jadi cocok banget untuk kamu yang suka hening. Kelima, infrastruktur yang terus berkembang. Memang betul. Dulu mobil listrik agak susah di Indonesia karena kurangnya stasiun pengisian. Tapi sekarang, pemerintah dan beberapa perusahaan swasta sudah mulai serius memperluas jaringan SPKLU. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, stasiun pengisian mulai muncul di banyak tempat. Jadi ke depannya, masalah ngecharge bakal semakin gampang. Keenam, baterai semakin canggih. Dari segi teknologi, baterai mobil listrik sekarang makin canggih guys. Jarak tempuh semakin jauh, bisa mencapai 300-500 km dalam satu kali charge. Dan dengan teknologi fast charging, ngecharge penuh juga bisa lebih cepat. Hanya butuh 30 menit sampai 1 jam di beberapa SPKLU tertentu. Ketujuh, pilihan mobil listrik makin beragam. Sekarang, di Indonesia udah banyak banget brand yang jual mobil listrik guys. Contohnya, ada Hyundai dengan Ioniq 5 yang keren banget dan sangat laris. Ada juga Wuling Air EV, yang jadi salah satu pilihan mobil listrik kecil buat di dalam kota. Selain itu, brand lain kayak BMW dan Lexus juga udah mulai masukin model-model listriknya ke Indonesia. Dan masih ada brand-brand baru yang baru masuk ke Indonesia. Jadi, pilihan makin banyak ya. Nah, kalau tadi kita bahas soal plusnya, biar seimbang sekarang kita bahas minusnya ya. Ada beberapa hal yang mesti kamu pertimbangin sebelum memutuskan beli mobil listrik. Pertama, stasiun pengisian masih terbatas di daerah tertentu. Jaringan SPKLU atau stasiun pengisian listrik masih terbatas, terutama untuk di luar kota besar. Jadi kalau kamu suka road trip atau sering bepergian jauh, kamu harus benar-benar rencanain kapan dan di mana ngecharge. Kedua, harga beli masih tinggi. Harga beli mobil listrik juga masih lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi walaupun biaya ngecharge lebih murah, harga belinya yang bisa bikin kamu mikir 2 kali. Tapi, dengan lebih banyaknya pilihan model di masa depan, harga mungkin akan turun seiring waktu. Ketiga, jarak tempuh baterai dan waktu ngecharge. Mobil listrik punya jarak tempuh yang terbatas. Kalau baterai habis, ngecharge bisa makan waktu lebih lama dibandingkan isi bensin. Tapi jangan lupa, fast charging juga makin berkembang, jadi bisa mengurangi waktu tunggu. Keempat, pilihan model masih terbatas. Pilihan model mobil listrik di Indonesia belum sebanyak mobil bensin. Tapi ini cuma soal waktu. Sebentar lagi, banyak pabrikan besar bakal masukin model-model baru. Kelima, kurangnya pengetahuan konsumen. Salah satu tantangan lain adalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang soal bagaimana merawat mobil listrik. Banyak yang masih takut soal baterai atau biaya perawatan, padahal sebenarnya kalau tahu caranya, bisa jauh lebih simpel dibanding mobil konvensional.
Buat kamu yang mulai tertarik beli mobil listrik, ada beberapa tips nih yang bisa kamu pertimbangin sebelum beli. 1. Pastikan kamu tinggal di area yang dekat dengan SPKLU atau punya tempat ngecharge di rumah. Ini penting banget buat kenyamanan sehari-hari. 2. Cari tahu tentang insentif dari pemerintah, misalnya potongan pajak atau subsidi. Kamu bisa manfaatin ini biar biaya awal nggak terlalu berat. 3. Selalu cek jarak tempuh baterai mobil yang kamu incar, dan pastiin sesuai sama kebutuhan. So, kesimpulannya nih guys, mobil listrik itu punya banyak keuntungan, terutama buat kamu yang tinggal di kota besar. Hemat biaya, ramah lingkungan, dan ada dukungan dari pemerintah. Tapi, kalau kamu sering bepergian jauh atau tinggal di daerah yang belum banyak SPKLU, mungkin harus nunggu dulu sampai infrastrukturnya lebih siap. Oke, segitu dulu pembahasan kita soal mobil listrik di Indonesia ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat info otomotif lainnya. Thanks banget udah nonton sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Rafasya Otomotif. Cheers!